Setelah bangun tidur, Kong setiap hari selalu mencabut akar pohon, menjadikannya bambu runcing lalu melemparkan ke arah matahari. Batang pohon itu terbang dengan kecepatan roket, lalu menabrak dinding langit. Kong tahu dia dipenjara oleh manusia. Suara raungan mengguncang langit. Manusia membangun kubah ini untuk mengisolasi Kong. Sekarang Kong sudah besar, ilmuwan memutuskan untuk membawanya pulang ke kampung halaman. Bumi juga kosong. Kong dirantai dan makan seafood dengan puas. Tiba-tiba Kong marah ingin terlepas dari rantai besi. Pesawat tempur ingin menghentikan Godzilla, tapi diserang oleh ekornya. Pesawat berubah menjadi debu dalam 1 menit. Lalu Godzilla membuat kapal terbalik. Dan akhirnya Kong juga terseret ke dalam air dengan rantai besi. Untungnya kapten membuka rantai besi tepat waktu. Mereka tidak tenggelam. Setelah terlepas dari rantai besi, Kong melompat ke kapal yang lebih besar. Godzilla juga baru saja melompat keluar dari laut. Kong memukulnya dan jet tempur menembak Godzilla. Lalu Kong mendorongnya membuat Godzilla terjatuh ke laut. Mendeteksi napas atom menghancurkan langit dan bumi. Kong terpaksa terjun ke laut. Tetapi kemampuan di bawah airnya terbatas. Godzilla menggigit pahanya, lalu menggunakan ekor untuk menyeretnya ke dasar laut. Ketika situasi genting ini, manusia melempar 2 senjata membuat air laut pecah. Tapi mereka pesimis Kong bisa diselamatkan. Satu tangan keluar dari air lalu naik ke kapal lagi. Setelah mengeluarkan 2 ton air, Kong berbaring di dek kapal. Kapten menyuruh mematikan mesin dan senjata, untuk menunjukkan kelemahan kepada monster. Setelah mesin dimatikan, Godzilla mengawasi sejenak lalu menghilang ke laut dalam. Setelah itu puluhan helikopter membawa Kong ke Antartika. Ada pintu masuk ke bumi yang kosong. Kong buru-buru masuk ke dalamnya, menuju dunia jutaan meter di bawah tanah. Apakah bumi ini padat atau kosong? Di jantung bumi pasti ada peradaban lain. Ini kampungnya Kong. Ada gunung dan sungai dan ada juga monster raksasa. Tiba-tiba monster akan menyerang mereka. Untung saja Kong mengambil ekornya, menghantamnya ke tanah, lalu mengayunkannya ke arah lain. Pada saat ini monster ular menyerang Kong, lalu melilit tubuh Kong dan ingin mencekiknya sampai mati. Manusia membantu dengan meluncurkan banyak rudal. Kong mengambil kesempatan itu, lalu mematahkan sayap ular, lalu menghancurkannya dengan pukulan. Setelah itu Kong memakan isi kepalanya. Lalu Kong pergi ke tempat di mana meteor berterbangan. Seperti ada sesuatu yang menuntunnya. Dia melayang dengan lembut lalu perlahan mendarat ke tanah. Sekarang Kong berada di depan pintu batu besar. Kong mengangkat tangannya dan mendorong dengan keras. Pintunya telah dibuka. Tapi tempat ini telah hancur. Tampaknya dulu ada pertempuran. Pada saat ini Kong memegang sebuah kapak. Kapak perang langsung memberikan cahaya biru. Selain itu ada tanah yang membentuk bekas kapak. Setelah menempatkan kapak di tanah, cahaya biru muncul kembali. Pengisian kapak secara bertahap. Ternyata kapak ini terbuat dari duri Godzilla yang kini berada di tanah. Godzilla merasakan energi dari rekannya di bawah tanah, lalu menembakkan napas atom ke pusat bumi. Kampung halaman Kong bergetar hebat. Kini nafas atom menembus jantung bumi. 2 raja yang terpisah mengaum. Ketika Kong melihat itu, dia mengambil kapaknya dan melompat ke lubang besar. Memegang kapaknya erat-erat, 2 raja berperang di Hong Kong. Kong sekarang menyerang terlebih dahulu. Godzilla menggigit leher Kong lalu melemparkannya. Ingin menyelesaikan pertempuran dengan nafas atom. Tapi Kong lebih cepat memukul lehernya. Lalu mengambil momentum dan memukul kepala Godzilla itu. Lalu terbang menendang Godzilla ke tanah, melepaskan serangkaian pukulan. Ketika Godzilla berdiri lagi, dia akan mengeluarkan napas atom. Tapi Kong menusuk mulutnya dengan kapak. Lalu Godzilla menggigit tangan Kong. Kong kehilangan kekuatan tempur. Kapak juga kehilangan energinya. Godzilla mengambil momen ini untuk mencakar tubuh Kong. Setelah Kong terjatuh, Godzilla menahannya dengan 1 kaki. Godzilla mengaum dalam kemenangan. Kong juga membalasnya dengan mengaum. Godzilla tidak membunuhnya dan malah pergi. Setelah pergi Godzilla bertemu monster robot ciptaan manusia. Kedua monster itu baru saja bertemu dan saling menyerang. Manusia mengirim puluhan rudal kepada Godzilla, tapi dia masih bisa menahannya. Kemudian monster robot memukulnya. Setelah bangkit Godzilla ingin menggunakan napas atom. Ternyata monster robot itu juga bisa menggunakan nafas atom, bahkan lebih kuat darinya, lalu membuat lehernya terluka parah. Kong tidak akan melawan saat ini.
Butuh sedikit untuk berpikir. Dia berdiri dan mengangkat tangannya yang erat. Satu tembakan telah datang ke tempat yang tepat. Ketika monster robot akan menghabisi Godzilla, Kong datang membantunya, lalu menarik mulutnya ke langit. Godzilla tersentuh melihat ini. Dua raja bekerja sama memegang senjata mengalahkan monster robot. Setelah beberapa pukulan Godzilla sangat cepat dikalahkan. Kong menyerang dengan kapak tetapi kapak tidak memiliki energi. Taruh badannya. Jangan tersinggung sama sekali. Kemudian Godzilla mengeluarkan nafas atom untuk mengisi energi kapak. Setelah energi kapak terisi, Kong berhasil memutuskan ekor monster robot dan memotong tangannya. Minyak darahnya berceceran di mana-mana. Kemudian Kong berhasil mencabut kepala monster robot itu. Lalu mengaum untuk kemenangan. Perang besar akhirnya berakhir. Bahkan Kong sangat emosional lalu memukul tanah. Saat Godzilla pun segera bangkit. Lalu melihat ke arah kapak. Kong sepertinya mengerti. Lalu menjatuhkan kapaknya untuk menunjukkan dirinya lemah. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.